Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, salam. Kita berjumpa kembali dalam program Sapaan Kasih GKPB Jemaat Kristus Kasih Denpasar hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Sebelum kita memulai segala aktivitas atau kegiatan kita pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun atau pedoman dalam menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari ini kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, oleh karena Engkau telah melindungi, Engkau menjaga kami dalam istirahat tadi malam, sehingga pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan selamat. Terlebih kami boleh menikmati kembali kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang selalu baru tiap pagi. Ya Bapa, sebelum kami menjalani segala aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon biarlah Engkau kiranya mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, baik kami yang akan memberitakan maupun jemaat Tuhan dan setiap orang yang mendengar sapaan kasih pada pagi hari ini. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu, kami dikuatkan, kami dituntun untuk menjalani kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari dua bacaan firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Rut, pasal 2 ayat 12, yang demikian bunyinya. Boas berkata kepada Rut, "Kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian bacaan yang kedua dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 6, yang demikian bunyinya. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Renungan pada pagi hari ini saya beri tema berlindung di bawah sayapnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, setiap orang, termasuk kita, jika menghadapi situasi yang sulit, kemudian pergumulan atau tekanan hidup yang sangat berat, misalnya saja kehilangan harta benda karena suatu bencana, kemudian kehilangan orang yang sangat kita kasihi sebagai tulang punggung dari keluarga, ataupun sebab lainnya, bisa saja mengakibatkan gangguan secara psikis atau gangguan mental pada orang itu. Atau mungkin bisa mengakibatkan kecewa yang sangat berat dan bahkan putus asa. Tapi di pihak lain, ada orang yang bisa menerima kenyataan seperti itu dengan tabah, kemudian juga sabar, ikhlas, dan berserah penuh pada rencana atau kedaulatan Tuhan. Jadi ada orang yang mereka bisa menerima karena memiliki iman yang kuat, yang teguh kepada Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kejadian atau hal ini dialami oleh seorang wanita muda yang berasal dari Moab, yang bernama Rut. Ia adalah seorang janda yang kehilangan segalanya. Suaminya meninggal, kemudian harta dan jaminan masa depannya. Ketika ia disuruh pulang kembali ke orang tuanya atau kembali kepada keluarganya oleh Naomi, ibu mertuanya, ia justru menolak. Bahkan ia membuat pilihan yang tidak masuk akal bagi logika dunia yang mengikuti Naomi
Jadi ia mengikuti Naomi, ibu mertua, pulang ke Bethlehem di Yehuda. Ia meninggalkan dewa-dewa Moab untuk mengikuti Allah Israel yang belum sepenuhnya ia kenal. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ia bekerja memungut sisa-sisa gandum di ladang di bawah terik matahari. Sementara di sisi lain, di ladang bagian lain, ada seorang pria terpandang, pemilik kebun gandum yang bernama Boas, yang memperhatikan ketekunannya. Boas tidak hanya melihat seorang pemungut gandum, tetapi ia melihat seorang pahlawan iman. Dalam bacaan yang pertama tadi, dari Rut 2 ayat 12, kalimat yang diucapkan Boas bukan sekedar basa-basi, melainkan sebuah nubuatan dan konfirmasi ilahi, yaitu, kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Boas menyadari bahwa Rut tidak sedang mencari gandum semata, melainkan ia sedang mencari perlindungan di bawah sayap Allah. Kemudian dalam bacaan yang kedua dari kitab Ibrani 11 ayat 6, penulis Ibrani memberikan penjelasan atas tindakan Rut tersebut dan dikatakan bahwa Allah adalah pemberi upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi bahwa Allah adalah pemberi upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia, dengan syarat barang siapa yang berpaling kepada Allah dan percaya bahwa Allah ada. Dan Rut berpaling dari masa lalunya di Moab dan dia mengikut ibu mertuanya Naomi ke Bethlehem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi berpaling atau berbalik arah berarti meninggalkan zona nyaman dan jaminan manusiawi untuk melangkah ke area yang hanya mengandalkan Tuhan. Jadi berbalik arah atau meninggalkan zona nyaman dan jaminan manusiawi untuk melangkah ke area yang hanya mengandalkan Tuhan saja. Jadi iman Rut adalah iman yang aktif, bukan pasif. Ia tidak hanya berdiam diri dan menunggu bantuan yang jatuh dari langit, tapi ia bekerja di ladang sambil menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari dua teks firman Tuhan ini menegaskan satu kebenaran, yakni kesetiaan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Berkat dari dunia bisa saja tertunda, bahkan hilang, tetapi berkat dari Allah tidak pernah salah hitung, tidak pernah tertukar. Mungkin hari ini kita merasa lelah berbuat baik, atau lelah untuk setia, dan lelah untuk berharap. Namun firman-Nya mengingatkan kita, berlindunglah di bawah sayap-Nya, dan tetaplah mencari Dia, mencari Allah dengan setia. Percayalah, Allah mengetahui setiap langkah iman kita dan melihat setiap tetesan air mata kita. Berkat atau upah dari Allah itu tidak selalu dalam bentuk materi, tetapi selalu berbentuk berkat yang sempurna menurut kehendak-Nya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak agar kita jangan berhenti percaya, jangan berhenti setia pada Allah. Atau dengan kata lain, kita tetap percaya, kita tetap setia kepada Allah, karena di bawah sayap-Nya tidak ada kesetiaan yang sia-sia. Di bawah sayap-Nya ada perlindungan yang kekal, ada upah, ada berkat yang abadi
dari Allah. Karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak agar kita tetap setia, kita tetap percaya pada Allah, karena di bawah sayapnya ada perlindungan yang kekal, ada berkat, ada upah yang kekal dan abadi. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan pada pagi hari ini, kita menjadi kekuatan dan pedoman dalam menjalani hidup kita hari ini. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian Kidung Jemaat 235 bait pertama, Ku dengar berkat-Mu turun. Baik Bapak Ibu, kita akhiri sapaan kasih ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang boleh kami baca, boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau terus menanamkan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menuntun kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa, saat juga kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dan juga setiap orang yang mendengar sapaan kasih pada hari ini, bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit, kami mohon Tuhan kiranya hadir di tengah kehidupan mereka, Engkau melawat dan Engkau menjamah penyakit mereka, sehingga melalui jamahan-Mu mereka mengalami kesembuhan, pemulihan. Terima kasih Bapa. Demikian juga bagi mereka yang saat ini tengah bergumul, baik masalah pekerjaan, ekonomi, masalah pendidikan, ataupun pergumulan lainnya. Kami mohon Tuhan hadir, Tuhan menolong, dan Tuhan memberkati, sehingga Engkau memberikan jalan keluar bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu Pendeta, kemudian setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan, kami mohon Tuhan menolong, Tuhan menyertai, memberkati, sehingga pelayanan mereka menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan, bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, buat gereja-Mu yang masih dalam proses penyelesaian, kami mohon Tuhan menolong, Kau memberkati kekurangan dana, kami mohon Tuhan memperlengkapi sehingga bisa selesai tepat pada waktunya dan segera akan diresmikan. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatnya. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, demikian sapaan kasih pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali dalam program sapaan kasih besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.